Di seri pembelajaran kali ini, kita akan mencoba membuat fasilitas input data, kemudian view, edit, dan delete, biasa disingkat dengan AVED, atau create, update, dan delete. Tetapi untuk aktivitas yang diharuskan menggunakan master detail, diharuskan menggunakan tabel master detail, ya. Data dari aktivitas tersebut, ada data yang disimpan di tabel master dan ada data yang disimpan di tabel detail. Di pembelajaran sebelumnya mungkin sudah dijelaskan apa itu aktivitas yang menggunakan tabel master detail, ya. Nah, di sini contoh yang akan kita gunakan adalah transaksi penjualan. Jadi dalam satu kali proses menjual ada dua data yang digunakan, yaitu ada tabel jual masternya dan jual detailnya. Di jual master akan disimpan data-data yang sifatnya tunggal di dalam satu kali aktivitas penjualan seperti nomor penjualan, tanggal, keterangan, pelanggannya. Data-data itu adalah data yang hanya boleh ada satu dalam satu transaksi penjualan. Sedangkan di tabel detailnya akan disimpan data-data berupa barang-barang yang ditransaksikan dalam satu transaksi penjualan. Di database telah disiapkan tabel yaitu jual master, kemudian jual detail. Nah, di jual master sini akan disimpan nomor penjualan, lalu pelanggannya, kemudian tanggal penjualannya beserta keterangan. Sedangkan di jual detail di sini tersimpan nomor penjualannya. Nomor penjualan di sini posisinya sebagai konektor penghubung ke tabel masternya serta kode barang yang ditransaksikan dalam satu penjualan. Jadi contohnya ini nomor penjualan TJ01 ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 barang di situ yang dijual. Ada BRG11, BRG14, 19, dan 22 serta 24 dengan harga dan unitnya masing-masing. Selain itu, tabel penjualan ini akan menggunakan beberapa referensi. Jadi aktivitas penjualan ini akan menggunakan beberapa referensi. Di masternya sendiri di sini menggunakan pelanggan. Kebetulan di sini juga sudah disiapkan tabel untuk data-data pelanggannya. Kemudian di detailnya menggunakan juga referensi yaitu barang yang akan ditransaksikan. Ada di tabel barang. Itu kira-kira singkatnya. Nah, sekarang kita lihat konsep yang akan dibuat dan sekaligus akan dijadikan sebagai patron untuk proses pengerjaan. Yang pertama yang akan dibuat adalah tentunya tampilan halaman daftar penjualan. Ini adalah halaman yang menampilkan transaksi-transaksi penjualan yang telah terinput. Jadi di sana ada tanggal penjualan, nomor penjualan, tanggal, lalu pelanggannya, kemudian jumlahnya. Kemudian tiga kolom berikut itu adalah tools, ya seperti umumnya view, edit, delete. Oke, di video sebelumnya mungkin biasa menggunakan istilah detail di sini. Nah, namun sekarang saya coba menggunakan istilah view supaya tidak ambigu ketika saya menjelaskan tabel detail dengan detail dalam konteks view, ya, dalam konteks halaman. Jadi di sini saya menggunakan istilah view, tapi ini sama dengan istilah detail di latihan-latihan kita sebelumnya. Di sini saya pikir sudah jelas sumbernya, nomor penjualan tadi dari tabel master penjualan, lalu tanggal penjualannya tadi dari tabel jual master, kemudian pelanggannya di jual master yang disediakan di sana ada kode pelanggan. Jadi agar bisa menampilkan nama pelanggannya maka harus direlasikan, dijoin dengan tabel pelanggan. Kemudian berikutnya adalah jumlah. Nah, jumlah tadi tidak ada di tabel master, tetapi jumlah ini bisa diperoleh dengan cara melakukan rekapitulasi dari detailnya. Jadi diperkalikan antara harga dan unit, kemudian hasil perkalian tersebut di group by, dikelompokkan dengan cara menjumlahkan dan dikelompokkan berdasarkan nomor penjualannya, sehingga kita bisa memperoleh berapa jumlah dalam satu transaksi penjualan. Kemudian berikutnya yaitu ketika ditampilkan detailnya atau di view-nya, ya. Nah, ini ketika diklik yang view, kita akan menampilkan
secara detail transaksi penjualan yang pernah terinput. Nah, di sana ya seperti tabel sumbernya ada nomor penjualan, tanggal penjualan, keterangan pelanggan. Kemudian berikutnya adalah ditampilkan dalam bentuk tabel barang-barang apa saja yang ditransaksikan dalam satu penjualan. Selanjutnya adalah di proses hapus. Proses hapus sama dengan di view tadi, hanya saja ada satu tambahan tools, yaitu tombol hapus. Nah, ketika diklik tombol yang ini, maka data penjualan yang sementara ditampilkan ini akan kita hapus dari database. Selanjutnya adalah proses untuk menambah penjualan yang baru. Nah, di proses penambah penjualan yang baru, di sini kita harus melakukan proses pengisian, mengisi nomor penjualan, mengisi tanggal, mengisi pelanggan, dan seterusnya, lalu mengisi barang-barang apa saja yang dijual. Nah, di sini disiapkan satu tombol tambah juga, tapi tombol tambah di sini digunakan untuk melakukan penambahan baris. Jadi ketika ada beberapa item, maka diklik dulu tombol tambahnya sampai barisnya siap, kemudian dilakukan proses pengisian. Kolom terakhir ada juga tombol hapus. Tombol hapus artinya ketika sementara melakukan proses pengisian transaksi ini, kemudian ada 1-2 baris, misal baris ini akan dihapus, maka akan kita klik tombol ini untuk menghapus salah satu baris. Nah, kemudian berikutnya adalah melakukan proses simpan. View tampilan berikutnya yang dibuat yaitu edit penjualan. Tampilannya sama tadi ketika melakukan proses tambah, bahkan tidak jauh beda, hanya saja mungkin ini agak ribet sedikit prosesnya. Nanti mungkin ketika di pembahasan ini baru akan disampaikan kenapa saya katakan lebih ribet dibandingkan dengan di proses penambahan. Nah, itu kira-kira activity yang pertama yang akan kita lakukan. Activity berikutnya yang akan kita buat itu adalah activity atau persetujuan. Nah, yang akan kita angkat di sini adalah melakukan persetujuan atas transaksi penjualan. Di tabel saya juga sudah menyiapkan tabel untuk persetujuan ini, diberi nama dengan jual persetujuan. Di sana ada kolomnya nomor persetujuannya, lalu tanggal persetujuannya, kemudian nomor penjualannya. Nah, ingat, jika nomor persetujuan dan nomor penjualan itu selalu beriringan, sama, ya, dia nomor penjualan, dia juga merupakan nomor persetujuan, maka cukup gunakan satu kolom, ya, satu di antaranya. Ini diasumsikan berbeda antara nomor persetujuan dengan nomor penjualan. Tabel ini menggunakan referensi, yaitu siapa yang memberikan persetujuan. Nah, di ini saya gunakan istilah kode koordinator. Jadi datanya ini adalah orang-orang yang berhak melakukan persetujuan atas penjualan. Nah, tabelnya juga sudah disiapkan, yaitu TB koordinator. Jadi isi di sini mengambil dari TB koordinator. Sekarang kita lihat dulu konsepnya. Yang pertama adalah tampilan daftar persetujuan. Tampilan daftar persetujuan ini pada dasarnya adalah sama dengan tampilan di penjualan yang sebelumnya, ya. Nah, jadi semua data penjualan ditampilkan, baik yang belum disetujui maupun yang telah disetujui. Nah, hanya saja untuk yang belum disetujui, maka nomor persetujuannya di sini otomatis kosong. Ya, tidak ada karena belum disetujui. Lalu untuk yang belum disetujui, di kolom terakhir di sini diberi tulisan setujui sekarang. Setujui sekarang ini sebenarnya sama dengan tombol meng-add, menambahkan persetujuan yang baru. Untuk penjualan yang telah disetujui, berarti nomor persetujuannya sudah ada, tanggalnya juga sudah ada. Di kolom statusnya akan ditampilkan batalkan. Batalkan ini sebenarnya sama dengan fungsinya mendelete. Ya, jadi bahkan cara kerjanya sama dengan mendelete. Hanya saja manipulasi ke tombol yang tampil di sini bukan tombol hapus, apalagi bukan tombol add, tapi digunakan istilah tombol batalkan. Tapi pada dasarnya adalah menghapus persetujuan. Untuk di view dan edit, saya kira sama dengan tampilan sebelumnya di view, ya, sama dengan di penjualan. Hanya saja ada informasi tambahan di sini khususnya untuk yang telah disetujui. Dia disetujui nomor persetujuan nomor berapa,
tanggal disetujuinya tanggal berapa, otomatis kalau belum disetujui di sini masih kosong informasinya. Nah, ini saya beri catatan, nomor persetujuan di sini tidak boleh ada atau tidak usah ditampilkan jika nomor persetujuannya tersebut sama dengan nomor penjualan. Artinya nomor penjualan itu juga yang dijadikan sebagai nomor persetujuan. Karena kan biasa ada dokumen, dalam satu dokumen nomor penjualan, lalu di bawah ada yang menyebut dan ada yang menyetujui. Nah, berarti ini kan proses menyetujuinya sama sebenarnya nomornya. Istilah di materi sebelumnya adalah identitas aktivitinya sama. Kemudian berikutnya adalah hapus persetujuan, ya, sama juga tampilannya, hanya saja ada tombol batalkan atau hapus disiapkan. Seterusnya menambah persetujuan. Menambah persetujuan di sini pada dasarnya kita cuma sekedar mengisi tanggal berapa disetujui, kemudian siapa yang menyetujui, dan nomor persetujuan. Nah, ini nomor persetujuan diisi jika berbeda ya, tapi kalau sama ini tidak perlu. Kemudian berikutnya adalah untuk proses update, ya, sama juga ya. Jadi yang lain ini sebenarnya cuma sekedar tampilan doang, hanya tampilan, bukan untuk dikotak-atik isinya. Yang dikotak-atik sebenarnya cuma yang di sini. Jadi itu konsep yang akan kita jadikan patron nanti untuk bekerja di beberapa video dalam seri ini ya. Jadi kita akan mulai dari daftar penjualan terlebih dahulu, kemudian ke view yang lain seperti menampilkan secara detail, membuat view-nya, kemudian mendelete. Jadi kita berangkat dari yang lebih mudah, bertahap ke yang tingkat kesulitannya lebih tinggi. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.